Anda kembali di iNews ya, pemirsa. Korban gempa Cianjur di tenda pengungsian mulai terserang penyakit. Pengungsi mengeluh demam, batuk, dan pilek. Warga korban gempa Cianjur di Tegalega, Cianjur, Jawa Barat bertahan di dalam tenda pengungsian. Mereka harus menghadapi dinginnya malam dan hujan deras di dalam tenda pengungsian itu. Setelah menempati tenda pengungsian, warga mulai mengeluhkan sakit mulai dari demam, batuk, dan pilek. Pengungsi berharap bantuan berupa obat-obatan dan juga pemeriksaan tim medis. Apa nih yang Ibu butuhkan? Obat-obatan? Obat-obatan, beras, terus minyak goreng. Pertama sih obat-obatan ya, soalnya kan buat kesehatan gitu. Cuaca lagi kayak gini, terus memang ada gempa bumi lah gitu. Ya udah, obat tungkul lah, obat-obatan nggak ada. Obat-obatan sama sembako. Ya sama sembako gitu. Jadi yang dibutuhkan saat ini obat-obatan, Bu, ya? Iya. Anak-anaknya pada sakit nih. Gempa susulan masih sering terjadi di wilayah Cianjur hingga membuat pengungsi merasa khawatir. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, proses pencarian 9 orang korban yang diduga tertimbun longsor akibat gempa Cianjur dilanjutkan. Di hari ke-8 pasca gempa, proses pencarian dioptimalkan di lokasi Desa Cijedil dengan penambahan personel tim SAR gabungan. Lebih dari 200 orang tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, serta relawan diterjunkan untuk mengoptimalkan proses pencarian 9 korban tersisa di Desa Cijedil, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 8 hari pasca kejadian, sebagian besar petugas disebar di beberapa titik dengan pembagian 30 orang per tim untuk satu titik. Tugas utama tim gabungan ini adalah melakukan pencarian di 2 lapisan longsoran dengan metode penyemprotan di beberapa titik yang sudah ditandai sebelumnya. Sementara di lokasi lain, yaitu di Kampung Ciberem, pencarian dilakukan di sisi timur longsoran dikarenakan ada beberapa laporan kehilangan anggota keluarga dari warga yang sampai kini belum berhasil menemukan anggota keluarganya yang hilang. Ya, bagaimana perkembangan proses pencarian korban gempa Cianjur? Langsung kita tanyakan ke rekan kami Mujib Prayitno di Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Ya, Mujib, bagaimana proses pencarian di Desa Cijedil khususnya? Ya, saat ini baru saja terkonfirmasi bahwa sudah ditemukan satu jenazah di bagian atas longsoran di tempat saya berada sekarang. Jadi bisa saya perlihatkan. Longsoran berada di sisi kiri kita, mayat kita, dan berada di ketinggian, maksud saya jenazah ada di sisi kiri kita yang berada sekitar 15 meter di bawah di posisi kita berada. Tadi terkonfirmasi ada satu jenazah yang ditemukan, namun hingga sekarang proses evakuasi masih harus dilakukan karena masih tertutup oleh tanah, dan petugas sedang mengupayakan untuk membersihkan tanah-tanah, juga memadatkan area yang nanti akan digunakan sebagai jalur evakuasi. Satu ambulans sudah disiapkan untuk mengangkut jenazah, dan juga relawan untuk membawa jenazah secara estafet juga sudah disiapkan di jalur yang sudah disiapkan. Jadi di atas ada 3 titik yang memang sedang dilakukan pencarian oleh petugas. Kemudian di bawah saya ini juga di sebelah kanan ada juga 3 titik yang memang dicurigai ada korban yang masih tertimbun. Seperti lihat di depan, jalur untuk evakuasi sudah disiapkan dan ambulans juga sudah disiagakan. Nampaknya sebentar lagi jenazah yang sudah ditemukan akan diberangkatkan ke RS Sayang untuk diidentifikasi. Nabila. Oke, baik rekan Mujib, jadi total artinya satu jenazah sudah kembali ditemukan, artinya tinggal 8 orang lagi yang belum ditemukan. Sejauh ini hambatan yang dialami petugasnya seperti apa rekan Mujib? Ya, hambatannya karena untuk mendeteksi jenazah agak sulit karena berada di bawah tebing-tebing yang berada di atas tebing-tebing, kemudian ada di bawah dasar yang ada di bawah kita ini. Cuman satu ini ditemukan setelah pencarian sejak kemarin dan dilanjutkan tadi pagi, dan baru ditemukan dan akan langsung dievakuasi karena memang medan yang di atas kita ini sangat rentan. Saya pun tadi sempat ditegur karena tidak menggunakan peralatan pengamanan ya di bagian kepala terutama dan kaki.
Jadi saya juga tidak berani untuk mendekati karena memang sangat riskan untuk longsor susulan di lokasi ini. Pram, Nabila. Ya, rekan Mujib, sampai berapa lama lagi proses evakuasi ini akan dilakukan dan di titik-titik mana saja yang menjadi fokus utamanya? Ya, fokus utama tetap di 2 titik, yaitu di Ciberem dan juga di Cijedil. Hanya saja personil terbanyak dikerahkan di Cijedil karena diduga masih ada cukup banyak jenazah. Tadi juga saya sempat ngobrol dengan beberapa warga, menyatakan ada sekitar 3 anggota keluarganya yang masih belum ditemukan dan belum juga dapat konfirmasi identitas dari RSUD Sayang. Jadi mereka masih tetap menunggu kemungkinan ditemukannya jenazah yang memang mereka cari. Nabila. Baik, rekan Mujib, kalau menurut data yang Anda dapatkan dari lokasi di sana, di desa Cijedil khususnya, ini 8 orang yang hilang, apakah adalah warga asli atau hanya warga yang melintas di sana saat kejadian berlangsung? Oh, yang hilang di sini adalah warga asli karena memang di video yang saat ini saya tampilkan ada 2 rumah, kemudian di atas tebing ini ada sekitar 30 rumah yang kemudian tersapu oleh longsoran dan terbawa hingga ke bagian dasar yang ada di dekat sungai. Jadi cukup banyak jumlah warga yang diduga sedang di posisi ini. Begitu, Pram. Baik, terima kasih rekan Mujib atas laporan Anda, tetap berhati-hati. Ya, selanjutnya kita akan pantau bagaimana kondisi di pengungsian. Sudah ada Cahyat Supriyatna di lokasi pengungsian di Cipanas. Ya, selamat siang Mas Cahyat, bagaimana 1 minggu sudah pasca gempa meluluh lantakan Cianjur ini, bantuan apa saja yang masih dibutuhkan warga di sana? Ya, selamat siang Pram dan Ratu. Saat ini saya sedang berada di lokasi pengungsian di Desa Nyantong, di Kampung Nyantong, di Desanya Lindung, Kecamatan Cugenang. Sampai saat ini posko pengungsian di Kampung Nyantong ini masih membutuhkan obat-obatan untuk anak-anak dan lansia. Pasalnya di sini mulai di posko pengungsian ini mulai terjangkit penyakit gatal-gatal dan demam, begitu, Pram. Ya, rekan Mas Cahyat, ini di lokasi Anda melaporkan, apakah atapnya memang hanya tertutup dengan terpal seperti itu? Lalu bagaimana kalau hujan turun nantinya? Baik, ya, betul sekali. Para pengungsi ini menempati lokasi tempat di mana penanaman bunga ya Pak RW ya. Saya sedang bersama Pak RW. Mari kita tanya sedikit. Pak RW, izin dengan Bapak siapa? Pak Ayep. Pak Ayep, ketika hujan ini dengan beratapan terpal, apakah ada kebocoran atau seperti apa? Ada yang enggak, kalau ya ada yang botol, yang dilapis. Ini kan hampir setiap sore kan hujan nih Pak. Ini gimana Pak? Mengganggu nggak sih Pak? Mengganggu. Kalau bisa ya, saya mau dikirim terpal dulu. Terpal ya, dibutuhkan terpal. Ya, Pram dan Ratu. Seperti yang tadi pengakuan dari Pak RW sendiri, mereka masih sangat membutuhkan bantuan terpal dan obat-obatan lainnya, kasur, selimut, serta karpet ya. Ibu dengan siapa Ibu? Ibu Nani. Ibu Nani ya? Ya, kasur karpet buat bayi. Apa aja sih Bu kebutuhan yang paling mendesak Bu? Karpet, kadang itu kasur bayi, pampers, itu kadang. Kadang kayu putih buat bayi. Nah Ibu, sampai saat ini warga yang mengungsi ini udah apa sih keluhannya Bu? Keluhannya nggak ada sih, alhamdulillah di sini gitu ya, aman-aman aja sih. Tadi sempat ada beberapa dari petugas kesehatan yang mengecek kesehatannya Bu. Ada. Dan rata-rata lansia memang terserang demam dan gatal-gatal, itu betul atau gimana Bu? Ya, ada yang gatal-gatal, yang sakit darah tinggi, apa aja di sini ada. Baik. Ya. Ratu dan Pram. Ya, Mas Cahyat, ada berapa banyak warga yang berada di pengungsian tersebut dan apakah bantuan sudah mencukupi begitu di luar tadi beberapa hal seperti terpal dan juga pampers? Ya. Baik, Ratu.
Untuk total keseluruhan dari satu desa ini memang terbagi dari beberapa di 3 titik. Nah, di sini adalah titik terbesar dari pengungsian ini sebanyak 600 jiwa dan 150 kakak. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu RT ya, Bu ya. Mari kita sedikit berbincang dengan Bu RT. Ibu, dengan siapa Ibu? Ibu Dede Aisyah. Nah, Bu, bisa dijelaskan nggak sih Bu terkait bantuan dan apa aja sih kebutuhan yang paling mendesak di? Kebutuhan sehari-hari yang mendesak seperti sembako, baik. beras, minyak goreng, telur, ikan Ya, asin. itu dia tadi bagaimana kondisi di pengungsian ya. Paku buat membuat tenda Baik, baru. Mas Cahyat. Dan sepatu bot. Oke, baik, terima kasih Cahyat langsung dari lokasi pengungsian, salah satu lokasi pengungsian di Cianjur, Jawa Barat. Ini terlihat tampak kurang layak sekali ya. Semoga ada pemindahan mungkin ya lokasi untuk lebih layak dan lagi. juga ternyata di sana lumayan terbesar begitu ya, ada banyak sekitar sekali warganya 600 mengungsi. warga di sana. Ya pemirsa, saya Partai Rescue Perindo terjun langsung ke posko pengungsian korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Rescue Perindo menyalurkan bantuan untuk masyarakat korban gempa yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Saya Partai Rescue Perindo bergerak langsung menuju posko-posko pengungsian korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Didampingi DPD Partai Perindo Kabupaten Cianjur, Rescue Perindo menyerahkan bantuan 120 buah selimut, perlengkapan anak-anak, dan tenda yang diserahkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Harapannya selain kita juga turun di lapangan, ini juga akan mempermudah kita untuk bisa orang-orang yang membutuhkan di daerah yang terdampak bencana untuk bisa langsung ke BNPB untuk meminta bantuan yang kita sampaikan di sini. Selain pihak Perindo juga turun ke lapangan di beberapa titik yang kita sudah kunjungi. Selain memberikan bantuan logistik, Partai Perindo melalui Rescue Perindo juga menyiagakan ambulans untuk membantu penanganan korban gempa. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Viral video petugas perempuan SPBU dianiaya pelanggan gara-gara uang kembaliannya kurang. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.